Oke, kalau gitu kita serahkan ke Ibu Oce untuk membagikan nih kira-kira pengalaman Bu Oce selama kena COVID dan bagaimana. Thank you. Mulai. Ya, baik. Terima kasih. Saya percaya semua antusias untuk mendengar banyak hal malam ini karena ini penting bagi kita. Puji Tuhan, hari ini diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman terpapar virus corona. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa bisa terkena virus corona, tapi akhirnya diberi juga kesempatan untuk berpengalaman dengan virus corona. Terpapar virus corona pastinya di mana, saya tidak tahu pastinya, tapi pada tanggal 28 Desember itu pada waktu kami doa pagi, setelah doa pagi lalu saya baru sadar ternyata penciuman saya hilang, nggak berfungsi. Lalu sekitar jam 2 siang pada tanggal 28 itu kami tes antigen di Rumah Sakit Husada dan berapa jam kemudian keluar hasilnya dan hasilnya itu dinyatakan positif COVID dan malamnya diadakan rapat perancang khusus untuk menyikapi COVID di saat itu dan salah satu keputusan perancang adalah supaya kami tes PCR ulang untuk memastikan apakah betul-betul terpapar virus atau tidak dan hasilnya tetap positif. Dan pada awal saya dan Pak Refli tahu bahwa kami positif COVID. Dari hasil antigen itu sebenarnya membuat saya cukup kaget dan rasa takut juga ada dan juga sempat menangis kala itu ketika tahu bahwa terpapar virus corona. Yang membuat saya takut adalah lebih kepada anak-anak, memikirkan anak-anak karena hasil antigen mereka itu negatif kala itu. Saya lebih memikirkan bagaimana anak-anak, nanti siapa yang mengurus, nggak bisa lagi nanti memeluk mereka, nggak bisa ngurus makanan mereka, jadi ya rasa takutnya lebih ke arah situ. Dan untungnya sih setelah ketahuan bahwa kena virus corona, kami langsung isolasi di pastori sebelah. Jadi kalau kangen dengan anak-anak ya tinggal panggil mereka untuk keluar dari dalam rumah dan lihat dari jauh, ya. Dan walaupun akhirnya Matthew juga positif COVID dan akhirnya kami diisolasi bersama-sama dengan Matthew dan menikmati masa-masa isolasi itu. Sejak hasil PCR-nya positif, kami langsung isolasi mandiri. Kami isolasi mandiri di pastori di sebelah. Dan selama masa isolasi itu segala kebutuhan dipenuhi oleh jemaat, baik untuk kami maupun buat Revo. Selama isolasi kami minum obat-obat yang diresepkan oleh Dr. Klein skala itu, juga ditambah vitamin, juga minum Lianhua yang dikirim oleh jemaat dan disupport dengan minum madu, minum jus, makan yang bergizi dan semuanya itu disediakan oleh jemaat dan kami minum Lianhua, ya. Saya tidak tahu sejauh mana Lianhua itu bermanfaat buat untuk COVID ini, tapi karena jemaat bilang bahwa itu bagus sehingga kami semangat untuk minum itu. Dan puji Tuhan, memang saya tidak ada keluhan, hanya fungsi penciuman hilang sehingga tetap rasa sehat dalam mengurus Pak Refli dan Matthew dikala kami isolasi. Nah, hari ketiga itu sebenarnya Pak Refli yang pernah drop sekitar 3 hari. 3 hari itu dia tidak bisa makan, duduk gak bisa tahan lama, kepala pusing, badan lemas, demam juga ada. Selama 4 hari itu hanya makan bubur dan kala itu membuat saya juga khawatir dan takut. Lalu saya bilang kepada Pak Refli, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Dan dia bilang iya deh. Dan waktu dia bilang iya, saya justru balik rasa aduh kayaknya dia udah nggak kuat bener nih. Kalau dia udah mau ke rumah sakit itu kayaknya ada sesuatu yang membuat dia udah nggak kuat gitu. Jadi justru saya takut kala itu dan saya bingung. Saya rasa apa ini memang sudah harus perlu ke rumah sakit atau belum dalam kondisi yang seperti itu kala itu. Tapi ya saya hanya berdoa, memberi dia semangat. Saya beritahu bahwa ayo semangat untuk sembuh karena banyak jemaat yang
mendoakan, jadi mesti semangat, dan itu yang saya lakukan supaya dia tetap semangat dan akhirnya bisa dilewati masa-masa yang saya rasa bahwa drop kala itu. Dan balik lagi saya katakan bahwa saya nggak tahu apakah kondisi seperti itu harus ke rumah sakit atau masih bisa bertahan untuk isolasi mandiri. Jadi itu, dan selama kami dalam masa isolasi, kami tetap menjaga kebersihan, asupan juga tetap diperhatikan karena ya semua banyak jemaat yang memperhatikan semua yang kami makan itu, ya kami rasa itu baik untuk memulihkan kesembuhan, memulihkan kesehatan kami sehingga kami semangat untuk sembuh. Dan saya menyimpulkan dalam kondisi-kondisi yang kami alami kala itu adalah bahwa di masa isolasi saya berpengalaman dengan virus corona. Pak Refli berpengalaman dan banyak anggota yang lain berpengalaman dengan virus corona. Saya sadar, saya percaya bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Kalau Tuhan berkehendak, maka itu akan terjadi. Contoh, Revo yang hidup hari-hari dengan kami, setiap hari makan makanan yang saya masak, tapi tidak terkena virus. Sehingga saya menyimpulkan bahwa semua ada dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti berkehendak. Lalu setelah kami isolasi selama 15 hari, kami PCR lagi dan hasilnya sudah negatif. Lalu kami langsung pindah ke Pastori yang memang kami tempati selama ini. Nah, walaupun hasil tes swab sudah negatif, tapi rasa takut itu masih tetap ada. Rasa was-was itu tetap ada. Takutnya masih bisa nularin orang. Itu yang membuat saya rasa takut dan was-was. Dan untuk menjaga Revo dari, walaupun orang bilang sudah tidak menular karena waktu itu dapat surat juga dari puskesmas di Gunung Sari, Sawah Besar ya, Gunung Sari ya, bahwa sudah tidak menular, sudah menjalani masa isolasi, sudah selesai dan sudah bebas. Tapi rasa takut, rasa was-was masih bisa nularin itu tetap ada karena ada Revo di rumah, sehingga kami tetap menggunakan masker untuk menjaga Revo supaya dia tidak tertular, walaupun dikatakan bahwa sudah tidak berbahaya dan tidak menular lagi. Dan puji Tuhan akhirnya bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas normal dan bisa melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan berbagi atas pengalaman terpapar dengan virus corona. Silakan. Oke, terima kasih Bu Oce. Thank you banget. Wah, ini luar biasa ya. Ini pengalaman 2 minggu dirangkum dalam 5 menit. Langsung ada pertanyaan dari Bro Johan, ada 7 atau 8 poin. Iya, jadi menarik sekali nih Bro Ben dan teman-teman sekalian. Pertanyaan misalnya nih, apa sih beda tes swab antigen sama PCR? Kenapa harus 2 kali ya? Nah, ya kan? Lalu tadi dia bilang, dari kesaksian ini saya bisa menyimpulkan apakah anak-anak berpeluang tertular? Faktornya apa ya? Kenapa Revo tidak tertular? Ya kan? Nah, nanti kita minta Dokter Carla jawab nih. Lalu kalau isolasi di rumah ya Ben, kira-kira apa sih harus kita perhatikan? Ya kan? Nah, lalu tadi juga ada yang menarik nih, kayak Lianhua, kayak obat suplemen, kita banyak lah di internet ya. Nah, kira-kira obat herbal, madu, dan lain-lain berperanan nggak sih secara medis? Nah, kan supaya kita, ya jangan sampai kita ketipu nih sama marketing nih, apapun dibeli, ya kan ya. Ini bisa untuk COVID, beli. Itu untuk bisa COVID, beli. Akhirnya kayak di saya nih, beberapa banyak tumpukan obat yang nggak jelas, akhirnya nggak ini, yang semprotan juga dibeli segala. Itu betul tuh. Saya juga beli tuh, pakai cuma 2 kali. Nah, itu kan, jadi gimana sih menurut medis ya? Ya kan ya, apakah itu berpengaruh atau tidak? Lalu, nah ini nih, kenapa gejala medis bisa berlainan setiap orang? Apakah itu faktor imun atau faktor apa? Ya kan, kenapa Pak Refli bisa lebih parah? Bu Oce hanya sehari 2 hari, itu pun penciumannya hilang ya. Mungkin Bu Oce mulai sadar ketika cium, kok bau Pak Refli tidak ada gitu ya. Hilang gitu ya. Men, udah menikah puluhan tahun, udah biasa, mestinya tahu ya. Tiba-tiba nggak tahu gitu kan. Nah, ini gejala. Oke, lalu kapan sih masa kritis COVID? Kayak di demam berdarah kan ada kan, misalnya kayak beberapa hari itu masa kritis nih. Kalau udah lewat itu, udah pasti sembuh punya deh. Nah, di COVID ada nggak sih? Sebab beberapa teman saya, tetangganya udah positif, lalu negatif, pulang ke rumah. Besokannya, bukan, langsung
dipanggil. Game over gitu. Nah, itu yang kita kenal dengan D-dimer kan, kekentalan darahnya nggak dicek kali atau apa. Nah, nanti kita tanya dokter Carla nih. Nah, yang terakhir, kapan seseorang bisa disebut sembuh dan tidak menular? Kira-kira dari kesaksian itu udah ada beberapa pertanyaan nih, Ben. Ya, apakah kalau yang udah sembuh itu karena dapat surat, ya kan? Atau karena memang udah sembuh beneran? Oke, nanti itu nanti akan dijawab sama dokter Carla. Yang berikutnya nih, sekarang supaya kita dapat point of view yang berbeda dari Bro Bapak FFI kesaksiannya. Itu kesaksian lebih tegang ya? Lebih tegang lagi nih karena kan malam-malam cari rumah sakit ya gimana nih? Ayo, Bro Bapak Effendi, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan juga. Jadi ini versinya saya di rumah sakit. Kalau Ibu Oce kan di rumah ya. Kalau saya di rumah sakit. Tapi sebelumnya saya terpapar tanggal yang saya sudah melakukan gejala itu tanggal 26 Desember. Tapi saya yakin itu saya kena sebelum itu. Sebelum kena COVID sebelum itu, kemudian tanggal 26 sudah ada gejalanya ya demam, terus badan panas dingin lah, demam, pilek gitu. Penciuman juga sudah mulai berkurang. Nah akhirnya di sini saya simpulkan adalah kalau mau tahu COVID cirinya itu penciuman berkurang, itu hilang, itu udah pasti dari COVID deh. Lu nggak usah PCR lagi, itu udah ketahuan udah pasti. Kalau lu masih batuk masih bisa salah. Kalau penciuman itu kan sebenarnya penyakitnya aneh juga, jarang orang. Tapi dia bener-bener istilahnya bener-bener hilang lu sama sekali. Taruh minyak angin di depan hidungnya bisa nggak kecium. Nah itulah, kalau menurut saya sih itu sih. Nah, pengalaman saya ya, saya bertahan dari tanggal 26 sampai tanggal 1 minggu saya di rumah coba isolasi. Tapi rupanya semakin hari malah semakin parah. Akhirnya pada tanggal 3, saya sama istri itu untuk mencoba. Itu pun saya beli ini adalah oximeter. Nah ini yang menunjukkan bahwa siapapun kalau sudah kadar oksigen sudah di bawah 95 itu udah boleh dari rumah sakit menurut dokter Carla. Dokter Carla juga sama dokter Klein itu sangat membantu keluarga saya dalam supaya segala informasi mereka berikan kayak gini kan. Beruntunglah kita kenanya orang temannya banyak. Jadi kita bisa saling tukar informasi. Bisa dapat informasi kenapa-napa, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, kemudian tanggal 3 saya masuklah ke rumah sakit Koja, Tugu Koja. Itu juga atas bisa dibilang orang belakang. Itu istilahnya karena ada kenalan lah. Itu waktu saya berangkat itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam dari rumah berangkat. Pertama yang saya datangin adalah rumah sakit Cikini. Rumah sakit Cikini saya sampai ke sana karena ada Edi, adik saya yang itu, dia bilang coba langsung datang aja ke Cikini. Saat itu saya belum ada PCR, belum ada swab, belum ada hasil apapun, tapi saya yakin dengan gejala saya bahwa saya pasti positif COVID. Sampai sana tuh saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, itu yang namanya IGD, UGD itu waduh, ampun udah kayak pasar. Itu semua orang tidur, udah berantakan semua di jalan semua. Itu di UGD-nya seperti itu. Jadi orang tuh pasien saking penuhnya tuh mereka ya yang penting ada di rumah sakit aja. Mau tidurnya kayak apa juga. IGD tuh nama IGD tuh nggak ada yang enak. Jadi semuanya serba darurat. Kasurnya juga nggak enak, keras. Ya udah, tapi mereka berusaha untuk itu. Saya masuk ke sana, kemudian saya ditolak, katanya harus ada ini dulu, harus ada hasil PCR atau swab bahwa saya positif. Oke, kemudian saya berangkat pergi lagi saya udah bilang ini harus pakai biaya sendiri, saya bilang. Saya udah bilang udahlah, apapun yang terjadi saya harus langsung ke rumah sakit. Saya ke Sunter ke Royal Progress. Sebelumnya saya ke ini dulu, seberangnya Sudah di Saroso ya? Satya Negara. Saya coba untuk swab, penuh. Orangnya nggak ada lagi, karena hari Minggu itu ke malam. Bilang udah, bukan penuh juga, udah habis juga. Tapi orang-orang masih rame. Masih orang bolak-balik itu rumah sakit. Kemudian saya ke Progres. Dia bilang begitu. Saya bilang aja, nggak mau saya bilang COVID. Saya bilangnya kali ini, saya bilang,
saya batuk nggak sembuh-sembuh, coba tolong diperiksa. Saya masuk IGD-nya juga, sama juga begitu posisinya, banyak orang juga, rame juga. Nah, jadi kan udah saya bilang begitu. Akhirnya begitu istri sama adik saya sudah mau menyerahkan KTP, dapat kabar dari Dr. Carla, dia bilang, itu ada di Rumah Sakit Tugu Koja. Baru mau dikasih KTP, udah dikasih KTP diminta lagi. Dia bilang, terus tolong ini diminta aja, ini saya mau pindah aja deh, karena ada yang rujukan. Ya udah, akhirnya berangkatlah saya ke Koja. Itu pun ya begitu, mungkin karena telepon dari Dr. Carla ya saya bisa masuk dengan tanpa ini, langsung masuk ke IGD-nya. Langsung pertama kali adalah saya langsung di ronsen dadanya, langsung di ronsen dada. Setelah itu saya masuk IGD, ya masuk ke tadinya di depan bangsal ya, saya baru masuk IGD. Di IGD itu saya dibiarkan 1 hari tidur di tempat yang nggak enak dan panas. Oke. Saya kemudian saya sampai berkeringat habis-habisan. Istri saya sama adik saya besok paginya datang lagi tanya, udahlah kita keluar aja, kasihan biar kamu, katanya kayak gitu. Biasa tidur tempat AC, ini kok sampai berkeringat semua. Katanya akhirnya bukan meninggal karena COVID, tapi karena darah tinggi kamu, karena kan cuacanya panas kan, hawanya panas. Ya saya bilang nggak apa-apa deh, saya harus bertahan, saya bilang. Akhirnya udah, saya di pagi-pagi itu saya di swab, sorenya keluar positif. Ya udah, akhirnya saya naik ke ruang perawatan sore hari, di hari Senin sekitar jam 4 sore saya naik ke sore hari. Nah itu seperti saya bilang tadi Pak Refli juga ya, bahwa COVID itu menyerang kita masa kritisnya. Menurut saya sih, nanti Dr. Carla bisa lebih nilai, tapi pengalaman saya itu masa kritis itu setelah kita 3 hari itu ya, 3 hari setelah itu baru itu saya drop. Bahkan untuk berdiri aja nggak bisa, makan pun nggak bisa. Tapi makan saya bisa, saya usahakan makan. Saat itu baru suster ngomong bahwa Pak, COVID ini bisa sembuh karena apa? Bapak harus melawan sendiri. Bapak harus tegar, Bapak harus ini kuat melawan sendiri COVID itu, karena masalah imun kembali, imun. Nah di situ saya lihat bahwa saya sendiri saya udah parah begini kok, yang dikasih obat itu obatnya bukan obat COVID ya, tapi kebanyakan malah vitamin saya lihat. Tapi yang jelas adalah mungkin ada antibiotik lah ya. Ini saya bisa kasih lihat. Ini obat saya minum. Ini obat yang saya minum dalam sekali telan. Ada 13 ya. 13 ini oral, belum yang disuntik. Disuntik itu kemungkinan yang langsung disuntik ke injeksi tubuh saya itu bisa 4 kali atau 5 kali lah. Jadi kurang lebih 18 obat yang harus saya telan. Nah itu ada pertanyaan dari penderita COVID lain, katanya, masa gue mesti minum obat sebegini banyak? Kasihan dong ginjal gue. Lu mau ginjal lo yang rusak apa lo yang udah mati sekalian? Aku bilang itu udah harus diminum. Saya bilang ini saya ngalamin sendiri gitu lah. Jadi ya kalau penderita COVID ya harus begitu, minum obatnya tuh nggak kira-kira, karena semua apalagi yang nggak bisa, yang nggak bandel lah. Saya pernah ada pasien sebelah tuh yang bandel, yang dicopot terus infusnya yang harus pakai oral. Ya mereka harus minum, telan harus banyak. Nanti Dr. Carla mungkin akan menjelaskan bagaimana berapa banyak yang kita minum obat-obatnya. Nah, kemudian ada juga Dr. Klein yang bantu juga, yang memberikan semangat lah. Jadi yang di sini yang bisa saya sharing adalah jangan menganggap remeh COVID. Jangan, teman-teman di sini jangan menganggap remeh COVID. Walaupun virus itu tidak kelihatan, tapi jahatnya dan luar biasa. Efek penghancurannya luar biasa. Sudah banyak yang lewat, termasuk mama saya ya. Mama saya, kemudian saya baru-baru ini saya punya teman yang ke Israel bareng-bareng itu, mamanya juga sama. Padahal saya sudah telepon, saya bilang, "Yuk cepat datang ke rumah sakit." Tapi dia masih bandel. Dia bilang, enggak, dia mau coba. Saturasinya itu, oksigen ininya itu sudah 70 ya saya lihat. Waduh, saya bilang.
90 aja, di bawah 95 aja saya udah disuruh pergi ke rumah sakit. Saat itu usianya 70 nggak salah. Akhirnya meninggal. Terlambat. Itulah. Pasien yang terlambat meninggal rata-rata karena menurut dokter yang saya punya itu yang di rumah sakit Ibu Koja, dia bilang terlambat dibawa ke rumah sakit. Pasien itu terlambat dibawa ke rumah sakit. Itu. Makanya saya waktu Leo kan saya ada di rumah sakit, Leo juga mengalami itu. Saya bilang, Leo coba cari rujukan rumah sakit, karena saya tahu itu bahaya juga. Leo ada badannya agak obesitas, kemudian. Nah itu karena COVID menyerang hal-hal kayak gitu. Di mana kita yang lemah, di mana kita yang ada penyakit itu yang diserang. Nah, kemudian darah saya kentalnya luar biasa, harus disuntik melalui perut, pokoknya disuntiknya habis-habisan. Saat itu saya ngerasa tubuh saya tuh semua udah penuh dengan suntikan, udah diambil darahnya lagi buat ngecek, pokoknya udah ya seperti itulah. Nah itulah teman-teman di sini jangan nganggap remeh COVID. Waktunya setiap kali melakukan suatu aktivitas, ingat masker adalah tameng pertama. Itu kita kena gara-gara nggak pakai masker. Masker itu sudah sangat menolong lah, lumayan lah. Ya itu aja yang sharing saya bahwa jaga remeh COVID. Kalau sudah kena satu orang, kebanyakan klaster keluarga luar biasa. Semua pasien-pasien yang dirawat di sebelah saya itu semua klaster keluarga semua. Kena satu, kena semua. Ada satu yang bawa ke UGD, ada yang satu yang akhirnya saya menjadi seperti istri saya bilang, menjadi terang lah karena semuanya di sana kan kebanyakan Muslim. Ya udah saya bantu mereka, saya yang paling sehat duluan, ya saya bantu mereka bongkar mereka punya perlengkapan, kemudian saya kasih mereka semangat bahwa harus makan, utamanya adalah makan. Kalau nggak makan itu udah selesai. Obat tanpa asupan nutrisi yang cukup nggak jalan. Kalau menurut dokter sih begitu. Ya itu aja sih lah. Nanti ya semuanya akan diteruskan oleh Dr. Carla yang lebih kompeten. Ya, oke. Terima kasih, itu aja. Oke. Bagian horornya nggak terlalu ditonjolkan. Kalau ditonjolkan mungkin kena takdir semua. Yang kata napasnya udah ngap-ngapan, ya kan? Oksigen, ya kan? Ketabung gas gitu ya di samping. Yang bakal ngelas karbit itu tuh yang gede tuh katanya ada tuh di sampingnya. Itu nggak disebutkan. Oke. Jo, gimana selanjutnya? Oke, kira-kira pertanyaan apa nih yang timbul nih untuk dari yang bisa kita ambil nih dari kesaksian Effendi? Saya tadi coba inventarisir lebih dari 10 sih ya. Tinggal dipilih aja Jo, mau yang mana? Oke, Bos. Ya, yang jelas mungkin nanti ada Dr. Carla bisa jelasin ya. Itu oximeter itu seperti apa sih? Kenapa ada yang 95, ada 7? Itu maksudnya apa ya? Ya kan ya? Betul. Oke, sambil lewat ya, udah jam 7.42. Kita langsung masuk aja ya ke Dr. Carla. Ya. Oke, Dr. Carla. Silakan bisa mulai menanggapi dua testimoni tersebut. Lalu ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan atau Benny atau teman-teman dari jemaat bisa menanyakan. Ya. Selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Shalom. Lama nggak bersua ya? Setahun kita ya, dokter. Setahun ya. Paling cuma sama si Mami aja yang sering ketemu. Ya, Om, Tante, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk acara talk show pada malam hari ini. Saya harap nanti apa yang bisa saya sampaikan menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua ya. Untuk tanggapan terhadap dua kesaksian, sebelumnya maaf karena kemarin saya dihubungi oleh panitia dari Satgas COVID, Cijen, kalau diminta untuk paparan, tapi berhubung tema yang diberikan terlalu luas, maunya banyak mulai dari A sampai Z. Jadi saya bilang mendingan nggak usah paparan, nanti fokusnya di paparan.
Karena saya yakin nanti pertanyaan dari teman-teman semua, dari Om sama Tante itu akan banyak banget. Nanti ujung-ujungnya nggak terjawab. Gitu. Jadi kita saling sharing aja, ya. Untuk menanggapi tadi 2 kesaksian, kalau saya dapatkan, kalau Bu Oce kasusnya adalah gejala ringan, ya Bu Oce, mungkin kalau Pak Refli yang agak sedang. Sedangkan untuk Ko Effendi yang lebih berat gitu ya, karena sudah mulai desaturasi, sudah sesak dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk COVID sendiri memang terbagi, ada yang tanpa gejala, artinya kita tidak tahu orang yang dipakai COVID atau tidak. Itu sebabnya protokol sangat-sangat penting. Gitu. Kita tidak tahu. Dia udah pernah kena, sedang kena, atau memang belum kena sama sekali, kita tidak tahu gitu. Karena tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, ada juga yang gejala ringan yang tadi disebutkan oleh dari teman-teman di sini yang mengalami. Jadi seperti demam, pilek atau batuk gitu ya, nyeri sendi sampai yang hilang penciuman atau pengecap. Itu masuk ke gejala ringan. Sedangkan kalau sesak biasanya sudah mulai timbul sesak dikit, itu udah mulai masuk gejala sedang. Gitu. Ya, sedangkan yang berat yang sampai memang sudah desaturasi sekali, sampai yang harus masuk ICU dan lain sebagainya, itu udah kritikal. Itu tentang COVID. Ya, jadi bisa bermacam-macam. Nah, teman-teman Kalvari yang saya tahu juga mengalami semua gejala itu, mulai dari yang OTG sampai yang gejalanya lumayan. Ya. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh Ko Johan, kenapa sih saat ini lagi tren ya, lagi tren. Ayo, oke, kalau kena COVID, semua kalau bisa punya yang namanya oximetry. Fungsinya apa? Oximetry itu untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi gini, coronavirus disease itu adalah virus yang bermain di pembuluh darah. Ya, dia akan menempel di sel darah merah, di mana kita tahu sel darah merah itu banyak kandungan oksigen, banyak nutrisi karena dia harus mengalir ke seluruh badan. Makanya ada yang mengatakan kalau COVID ini adalah virus 1000 wajah. Di mana dia masuk, dia akan timbul gejala seperti suatu penyakit. Gitu ya. Kalau ke pencernaan seperti tipes. Ada juga yang seperti kena demam berdarah, trombositnya menurun. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kalau anosmia positif COVID umumnya iya, itu yang gejala paling ringan umumnya. Tetapi ada juga yang tiba-tiba diare, ya, atau yang sakit kepala, mual, muntah, itu juga kalau di PCR hasilnya bisa positif. 1000 wajah. Jadi kita nggak tahu. Untuk itu makanya perlu banget saturasi, ya, oximetry untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Karena kalau pada orang-orang yang memiliki komorbid yang kita khawatirkan, saturasi oksigennya akan menurun. Kalau saturasi oksigen akan menurun, itu akan membuat seluruh metabolisme tubuh berfungsi semua karena untuk mensuplai oksigen ke otak. Nah, itulah yang kalau misalnya sampai udah parah banget, itu yang bisa membuat kerusakan organ. Karena udah nggak ada lagi oksigen yang harus bisa menyuplai ke organ tubuh. Normalnya itu 95, di atas 95 sampai 99. Ya. Itu kadar oksigen di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya sudah mulai turun di bawah 95, hati-hati. Gitu. Untuk orang yang komorbid juga hati-hati. Contoh misalnya perokok, biasanya sudah kena paru-paru. Jarang sekali yang, bukan jarang ya, umumnya tuh saturasinya udah kurang bagus gitu ya. Paling ya mentok 95 gitu. Makanya kalau yang pasien-pasien COVID yang terkena untuk paru-paru, tapi dia masih bisa menarik nafas, itu diajarkan cara bernafas. Menghirup udara sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Kojan, yang bisa saya tanggapi dari 2 kesaksian. Oke, thank you Dr. Carla. Nah, saya mau tanya nih, tadi Bu Oce bilang
habis swab antigen lalu swab PCR. Secara ringkas apa sih bedanya? Karena kita juga awam ya bahwa ini sebenarnya yang harus satu aja cukup atau sebenarnya apa? Dulu kan ada rapid test, lalu PCR, lalu sekarang ada antigen. Gimana nih, Dok? Ya, untuk pemeriksaan COVID, kalau awal-awal kita dengar ada yang namanya rapid antibody. Ya, kalau rapid antibody artinya yang diperiksa adalah antibodinya kita. Artinya dia akan timbul bila kita sudah terinfeksi. Ya. Taunya terinfeksi dari mana? Ya tadi kalau udah timbul gejala dan lain sebagainya, kemungkinan dia akan memunculkan hasil reaktif karena sudah banyaknya virus di dalam tubuh kita, gitu ya. Ada yang IgG, ada yang IgM, itu waktu awal-awal. Namun dari hasil penelitian atau dari dia punya alat sendiri, itu untuk efektivitas maupun untuk sensitivitasnya sangat-sangat kurang lebih sekitar 60-70%, sehingga makanya tidak bisa digunakan. Banyak sekali kasus-kasus di awal-awal itu yang hasilnya reaktif, tetapi begitu di PCR negatif. Bahkan sebaliknya, hasilnya non-reaktif di PCR malah positif. Gitu. Nah, bedanya dengan PCR apa sih? Kalau PCR dari WHO sendiri maupun CDC ataupun Kemenkes itu dari pedomannya sudah menyatakan bahwa PCR itu real time PCR. Yang diperiksa itu ada RNA dari si virus. Itu memang digunakan untuk diagnostik, jadi mendiagnosa. Sedangkan untuk rapid antigen yang baru-baru ini itu kan sama sebenarnya kayak PCR. Kalau teman-teman bilang gitu ya, cukup kayaknya antigen aja. Sebenarnya enggak. Antigen itu yang diperiksa hanya kulit luar dari si virus. Jadi coronavirus itu kan banyak jenisnya, tipenya banyak. Yang COVID adalah yang SARS-CoV tipe 2. Ya. Jadi bisa saja untuk antigen, walaupun rata-rata dikatakan sensitivitasnya 90%. Jadi kalau dia sudah positif, pasti PCR-nya positif. Gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Namun PCR itu untuk memastikan kembali sebenarnya, untuk diagnostik, bukan untuk dari rapid antigen sebagai diagnostik. Rapid antigen itu atau rapid antibody hanya sebagai screening, Anda terinfeksi atau tidak. Itu saja. Kayak gitu. Oke, thank you. Oke, Bro Bay, kayaknya kita buka di floor aja ya, supaya jika ada teman-teman yang masih saat ini bertanya-tanya tentang hal-hal masalah COVID atau menanggapi kesaksian atau hal lain, silakan Bapak Ibu bisa tanya seperti tadi. Pertanyaan yang bagus nanti akan dapat vaksin gratis. Oke, kalian yang mau bertanya silakan angkat tangan buat 3 orang pertama. Coba angkat tangan dulu supaya saya bisa lihat. Yang pertama, Cieni. Pak Acong tadi. Effendi. Tadi Ko Acong mana Ko Acong? Ko Acong mau nanya jadi nanya Ko Acong? Bu Suryani tuh angkat tangan. Ya. Enggak jadi. Nggak jadi Ko Acong. Jadi oke. Cieni, Effendi, satu lagi siapa? Ada? Cukup dulu. Oke, langsung deh kalau gitu. Cieni, silakan nanya Cieni. Ya, saya kalau saya pengalaman di anak saya kan kena COVID ya. Nah, memang sebelumnya kita tuh udah banyak lah di WA gini-gini, tapi pas pengalaman kena kita tuh bingung, terus terang aja bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya, waduh kena COVID nih, aduh bagaimana ya gitu. Ih, makan obat apa? Ih, cara ke dokter gimana gitu. Nah, itu bingung gitu kita. Nah, kalau kayak begitu akhirnya itu setelah beberapa hari anak saya pertama waktu berasa kayak kena gitu, dia makan apa tuh Dianhua, tapi kayaknya nggak ngefek ya. Terus udah gitu udah gitu ya ini apa namanya mesen obat, akhirnya beli obat dari Alodok itu ya. Nah tapi obatnya itu, nah sekarang kan saya baru tahu ternyata kita mesti makan itu yang udah pasti antibiotik sama antivirus. Nah cuman masalahnya antivirusnya nih nggak tahu gitu. Antivirusnya apa, oseltamivir atau Avigan atau apa gitu. Nah akhirnya kan anak saya sempat akhirnya dibawa ya kan, ini udah dilapor ke RT RW segala macam BNPB, akhirnya isolasi di hotel. Akhirnya dia isolasi di hotel, terusannya dia tuh sesak nafas, terus saturasinya
sampai ke 92. Nah, terus saya panik gitu. Panik, akhirnya saya panggil dokter home care. Mereka datang. Terus obatnya tuh diganti gitu. Antibiotik plus ditambah dengan Avigan. Terus udah gitu diinfus. Nah, itu kayaknya mendingan terus. Nah, terus udah begitu. Nah, terus pertanyaan saya, kalau misalnya kita udah gejala ada begitu, kita boleh nggak sih langsung gitu, kita langsung aja kita timpa dengan antibiotik, dengan antivirus, kita makan semuanya gitu, sebelum kita ini. Nah, terus saya puji Tuhan ya, kita di rumah nggak ada yang kena gitu, nggak ada yang kena. Cuma saya pikir mungkin kita nggak kena, mungkin karena kita punya vitamin D itu lebih tinggi gitu. Karena kebetulan kan saya ada masalah nih, saya kemarin itu kepleset sehingga tulang saya patah gitu ya, tangan saya patah. Nah, pada waktu itu dokter ngasih kan, jadi saya tuh lagi kan kejadian Januari, kan Yudi kena tuh akhir Januari, 31 Januari dia tuh udah berasa, udah feeling nggak enak gitu. Nah, tapi saya udah makan obat vitamin D. Nah, apa karena vitamin D juga itu karena kan sekarang ini dibilang bahwa vitamin D itu ternyata yang paling penting adalah vitamin D gitu. Jadi ada rumah sakit, ada kesaksian dari dokter, mereka yang kena COVID ya langsung diinfus vitamin D dosis tinggi yang bahasa 50.000, bisa 50.000 gitu masuk ke situ. Nah, itu bisa langsung bagus katanya. Oke, thank you. Ya cukup ya. Gimana Dokter Carla tanggapi bahwa apakah boleh orang yang kena COVID langsung belanja obat-obatan sendiri, ya kan? Lalu buat sendiri, atau memang ada prosedurnya? Iya, soalnya kita nggak tahu ke dokternya gimana. Ya, oke, silakan dok. Ya, terima kasih Ci Yeni. Saya diinfoin sama Ko Andi waktu itu pas Yudi kena ya. Iya. Ya. Saya tanggapin dulu dengan terkait dengan Lianhua gitu ya. Lianhua ini sebenarnya obat flu secara herbal. Obat Cina isinya obat flu. Jadi kalau misalnya dia memiliki gejala flu atau anosmia, minum Lianhua itu tentunya akan merasa lebih enak. Tetapi pada beberapa orang ada yang tidak kuat ya. Ada yang tidak kuat, contohnya mungkin seperti Ko Effendi kali ya, sebelumnya sempat dia cerita lalu debar-debar. Ada orang-orang yang seperti itu kalau memang dia memiliki riwayat jantung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena obat Lianhua ini agak keras, cukup keras bahkan. Bila kita memiliki sakit lambung dan makan minumnya tidak tepat, maka dia akan menekan lambung kita sehingga bikin sakit nyesek ke atas. Nyeseknya bisa dikarenakan Lianhua gitu. Kalau udah tekan ke atas, otomatis debaran jantung akan semakin kuat, semakin kencang, semakin cepat gitu ya. Jadi harus pahami dulu. Kemudian kalau untuk antibiotik ditekankan sampai saat ini ya, baik WHO maupun para ahli mengatakan bahwa sampai saat ini untuk COVID belum ada obatnya karena dia virus. Dikasih antibiotik sebenarnya percuma, sudah ada penelitian. Kalau awal-awal biasanya, kenapa awal-awal semua dikasih antibiotik, antivirus dan lain sebagainya? Karena memang belum tahu, jadi sama para ahli itu dikasih aja semua. Untuk satu, kalau antibiotik supaya tidak timbul infeksi sekunder. Gitu. Ya, awal-awal kloroquine, tapi sudah ada pembuktian bahwa ternyata kloroquine malah pada orang-orang yang memiliki penyakit jantung atau hipertensi malah memperburuk jantungnya. Azitromisin sama, gitu ya. Lantas kapan kita kasih antibiotik atau antivirus? Kalau antivirus oke lah, kenapa? Karena penyebabnya virus. Istilahnya gitu. Tetapi antivirus ini harus segera, begitu kita ketahuan keluar gejala pertama harus segera diminumkan. Karena sebenarnya dari dulu antivirus lewat dari 3 hari sakit udah tidak ada efeknya. Sebenarnya. Untuk penyakit virus sendiri yang paling penting adalah imunitas tubuh sendiri. Itu. Makanya kalau teman-teman
atau ada keluarga kita yang kena COVID, biasanya baik dari dokter di rumah sakit maupun dari imunitas, banyak makan, jangan pikirin diet gitu ya. Sementara diet diabaikan, gemuk dulu nggak apa-apa. Makan yang banyak, banyakin sayur, berjemur. Karena kalau minum vitamin D3, percuma kalau kita tidak berjemur. Dia tidak akan terbentuk. Kalsium tidak akan terbentuk. Ya, apalagi pada usia yang lansia, kalsium udah sulit diserap karena sudah D3 juga sama, bila tidak terkena sinar matahari pun juga tidak akan terbentuk. Kecil gitu. Jadi tetap harus berjemur kena matahari untuk bisa membentuk. Kenapa D3 penting? Karena D3 merupakan salah satu vitamin yang menjadi enzim di dalam tubuh untuk menguatkan jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Jadi tentunya sangat penting. Kalau tadi Kieni bilang kita nggak kena, bukannya ya jangan sampai ya, jangan sampai gitu. Kalau yang belum kena ya jangan sampai kena. Tetapi untuk COVID tergantung dari paparan terhadap orang yang terinfeksi. Kalau teman-teman pernah dengar namanya viral load gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang terinfeksi nih, terus kita nggak pakai masker, kita ngobrol lebih dari 15 menit, otomatis virus akan terhirup ke tubuh kita kan, karena sama, dekat lagi pula. Ya, jaraknya kurang dari 1 meter atau kurang dari 2 meter. Itu akan terus menumpuk di badan. Satu waktu pada saat tubuh kita lemah, dia akan timbul gejala. Itu COVID. Jadi tetap jaga. Ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang positif, tetap jaga. Langsung pakai prokes. Langsung lakukan pemeriksaan. Tapi kapan kita melakukan pemeriksaan? Tunggu 1 minggu minimal. 1 minggu, 5-7 hari setelah kontak. Baru kita lakukan pemeriksaan. Minimal antigen. Gitu. Tapi kalau begitu antigen positif, langsung lakukan PCR. Gitu. Ya, untuk obat-obatan jangan langsung beli. Ya, ada beberapa pasien saya yang begitu saya tahu dia terkena positif COVID, dia nanya nggak usah minum antibiotik. Kalau tidak ada gejala atau gejala ringan tidak perlu minum antibiotik. Tapi mau minum antivirus silahkan, gitu ya, karena kita berbicara tentang virus. Antivirus pun bebas sebenarnya. Walaupun ada yang bilang karena kan COVID ini dulu sebelum tipe 2 ini flu burung, makanya dipakailah Avigan. Katanya kalau dari hasil uji klinis gitu ya, dari pasien, pembelajaran, penelitian cukup efektif. Selain Avigan juga ada oseltamivir ya, sama Tamiflu bisa gitu. Ya, jadi tidak selalu semua harus langsung beli obat. Yang paling penting tetap minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, itu, kemudian jaga ventilasi di rumah supaya ada udara segar, perputaran udara masuk. Itu saja. Oke, Dokter Carla. Lanjut, jadi kesimpulannya jangan langsung beli obat ya. Yang penting jaga imun dulu ya. Nah, ya. Poinnya tadi yang jemur tadi tuh, yang soal vitamin D, bener itu. Betul ya Dokter Carla ya, jadi mesti jemur jauh lebih penting dibanding minum vitamin D ya. Nah, kalau nggak Blackmore nggak laku-laku dong. Blackmore ya. Ngomong-ngomong jemur itu berapa sih idealnya? Dokter Carla, jemur itu jam berapa yang paling bagus? Sebelum nanti masuk pertanyaan berikutnya. Paling bagus itu di bawah jam 10. Di bawah jam 10? Ya. Kalau di atas jam 10? Kalau sore di atas jam 3. Kalau di atas jam 10 sebenarnya ultra ya, sinar B-nya, betanya udah lebih tinggi. Jadi bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi kalau musim begini sulit cari matahari. Jadi begitu ada matahari jemur aja jam berapa aja. Oh, jadi kalau jemur jam 10 ke atas dapat hitamnya lah ya. Dapat vitamin D-nya enggak ya? Iya, betul. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Gimana? Itu tapi dia 2 kali PCR kenapa masih positif aja ya? Terus udah gitu PCR pertama 38,5. Terus PCR kedua baru kemarin itu 36,27. Kenapa PCR-nya malah turun gitu? Oh, maksudnya city value ya? City value ya? Ya, city value. City value-nya kenapa berubah-ubah? Oke, silakan Dok. Ya. Ya, kalau boleh tahu Ci, pemeriksaannya di tempat yang sama?
Enggak, yang pertama di Husada yang 38 di tempat yang sama. Enggak. Yang pertama di Rumah Sakit Husada yang 38,5. Terus yang kedua yang 36,27 itu di Rumah Sakit Pelni. Iya. Jadi jelas kenapa turun. Beda alat gitu ya. Beda alat, beda cut off point bisa aja. Jadi kalau untuk real time PCR ini sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan yang diperiksa itu adalah RNA. Ya, jadi penandaan jejak dari virus gitu yang diperiksakan. Semakin dia rendah CT value maka semakin jelas jejasnya ya, jejak dari si virus ini semakin jelas memastikan bahwa betul itu adalah COVID. Tetapi semakin tinggi nilainya, ada yang mengatakan lebih dari 40 dia akan negatif. Ya, jadi sebenarnya sensitivitas dari alat aja. Berbeda-beda tiap rumah sakit atau hasil pemeriksaan. Bahkan PCR pun juga bisa false positif. Gitu. Saat ini banyak ahli yang tidak lagi menggunakan CT value. Tetapi masih ada yang menggunakan CT value untuk meyakinkan pasien aja. Ini hasilnya udah negatif loh, udah sembuh. Gitu. Tetapi secara pedoman dari WHO sendiri itu menetapkan sebenarnya untuk yang OTG, kita berbicara OTG. Ya, berbicara OTG 10 hari udah cukup, nggak perlu PCR lagi. Dengan catatan isolasi mandirinya benar. Ya, artinya tidak kekep di dalam kamar aja, disuruh isolasi mandiri, iya ngikutin kekep di kamar, nggak berjemur, nggak olahraga, tidak melakukan aktivitas fisik dan lain sebagainya gitu. Maka hasilnya setelah lewat dari 10 hari dia akan tetap positif. Kenapa? Karena dia butuh matahari, butuh udara segar. Tetap harus positive thinking, itu sangat penting. Jangan rata-rata kan saat ini sebenarnya bukan COVID yang kita takutkan, tetapi kekhawatiran diri sendiri terhadap penyakit itu. Gitu. Benar nggak Ko Effendi? Begitu kena ya Bu Ocha, stres langsung. Saya banyak teman yang juga di kantor pun langsung nangis. Bingung mau ngapain. Justru kalau kita stres itu akan menekan imun kita. Kenapa? Ujungnya kita malas makan. Aduh, udah mikirin susah tidur, nggak bisa tidur dengan cukup, dan lain sebagainya. Itu malah menekan imunitas. Gitu, Ci. Nah, tadi terkait dengan PCR, kalau berbeda, tentunya dia akan beda pula, ya. Jadi tidak usah takut, dilihat aja cut off point-nya. Selama kalau cut off point-nya rata-rata ngambilnya di atas 33, udah aman. Cukup isolasi mandiri kurang lebih 1 minggu lagi, makan yang benar, hasilnya kan negatif. Oke. Oke. Ya, makasih. Oke. Cukup ya, Jenny ya? Iya, baik. Paling nggak udah jelas ya. Jadi soal berjemur udah jelas, soal CT value udah jelas gitu ya, tergantung alatnya. Nah sekarang pantesan ya tempo hari yang saya dengar ya, Jo, Sojin kalau nggak salah di rumah sakit 10 hari diusir pulang gitu ya. Tapi iya, kita was-was. Kita was-was gitu ya. Apalagi masih positif. Benar gitu ya. Anggapnya rumah sakit udah benar, disuruh olahraga, disuruh jemur, udah cukup, jangan lama-lama pulang gitu ya. Oke. Lanjut ke Effendi. Effendi silakan mau nanya tadi. Saya mau tanya sama Dr. Carla masalah vaksin. Apakah pemerintah sudah memperbolehkan ya ID untuk menyuntik vaksin sendiri secara berbayar, ya kan? Karena saya dapat informasi bahwa sudah ada bisa orang mau bayar untuk divaksin dan biayanya 2 juta. Nah vaksinnya lebih bagus. Tahu sendiri kan, ini Indonesia. Kalau sudah begitu kacau balau, saya sebenarnya nggak setuju. Cuman saya pengen cross check ke Dr. Carla ini bahwa benar nggak bahwa ID sudah diperbolehkan untuk memvaksin orang-orang berduit, gitu loh. Itu aja. Itu kalau nggak salah dia punya vaksin, kita punya kan Sinovac kita punya. Nah, mereka punya Sinovac katanya lebih bagus, gitulah. Kalau saya pikir kalau sudah begini caranya akan ada timbul vaksin dosis setengah, vaksin diselewengkan, karena uang ujung-ujung udah ini yang masalah. Nah ini saya udah benar gitu, makanya saya mau tanya dengan Dr. Carla benar apa enggak itu masalah ini. Karena dulu kan pernah ID minta supaya pemerintah memperbolehkan mereka untuk menyuntik
secara ini apa swasta lah istilahnya. Oke, itu aja sih informasinya. Makasih pertanyaannya Pak Effendi. Ini karena lagi tren ini ya tentang vaksin. Vaksin sampai sejauh ini belum ada vaksin yang berbayar sendiri ya. Yang benar vaksin mandiri itu adalah yang vaksin gotong royong, di mana perusahaan yang membelikan untuk karyawan dan keluarga karyawan. Itu. Saat ini sudah masuk selain Sinovac sudah masuk AstraZeneca, nanti akan masuk lagi yang lain. Ya, ada dari Sinovac, ada dari Johnson, ada dari Pfizer. Itu akan masuk karena nanti akan dilemparkan ke perusahaan, terserah perusahaan, tapi perusahaan tetap harus mendaftarkan dulu ke BUMN. Itu. Nah, untuk penyuntikannya sendiri bekerja sama dengan pihak swasta, artinya rumah sakit. Iya, mungkin dokter praktek mandiri yang telah dilatih sebagai vaksinator, karena itu harus masuk ke Peduli Lindungi, ke data kementerian yang melalui NIK. Jadi nggak mungkin dia melakukan sendiri. Itu pastinya akan Vaskes yang melakukan. Itu sudah ditegaskan. Gitu. Itu ya kok. Jadi tidak ada. Kalau rupanya ya. Sudah ada, ini sudah ada kan? Nggak 2 juta. Banyak berita hoax sebenarnya akhirnya. Ya, hati-hati vaksin palsu. Ada vaksin palsu. Iya, vitamin C itu udah nggak ada tuh. Nih vaksin palsu kan muncul tuh di TV itu. Ya, itu ya. Makanya ini yang saya mau cross check. Ya, jadi udah nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Tapi kalau mau iseng-iseng coba silakan, Fen. Ya itu hilang 2 juta doang sih. Itu kalau sampai ada berarti oknum ya. Oknum yang tidak jelas. Oke, bagi teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi, silakan. 1 Pak Gin, 1 lagi, 2 Pak Yunus. Pak Yunus. 1 lagi siapa? Pak Refli. Oke, sekarang Pak Gin. Pak Refli. Silakan Pak Gin. Ya, 3. Ya, terima kasih. Menarik untuk malam ini. Yang saya mau tanyakan itu, tadi kan dari Pak Effendi sudah beritahu ya, ada yang sudah selesai istilahnya, tesnya sudah negatif semuanya, malah tiba-tiba ya meninggal itu. Dan itu ada beberapa kejadian yang seperti itu. Jadi sudah dianggap sehat, sudah baik, ternyata malah meninggal. Nah ini mungkin apa kasus khusus kah itu atau bagaimana? Nah, ini mungkin perlu penjelasan. Itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Dok. Pertanyaannya bagus ya. COVID sebenarnya kalau sudah hasilnya negatif memang sudah tidak ada, sudah dikatakan sembuh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman PCR-nya sudah negatif, dikatakan sembuh, sudah selesai kasus COVID-nya. Tapi bila setelahnya terjadi ada yang di luar dari COVID, kemungkinan dari penyakit-penyakit komorbidnya, kita tidak tahu. Orang mengatakan sekarang dedimer. Dedimer itu sebenarnya penandaan mau ada COVID mau tidak pada kasus-kasus penyakit yang kekentalan darah atau misalnya sumbatan, stroke, itu akan diperiksakan untuk melihat gitu ya, ada sumbatan atau tidak, darahnya kental atau tidak gitu. Jantung dan lain sebagainya kita tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kena COVID, saya yakin teman-teman yang udah mengalami setelah pasca COVID itu badannya akan sangat lelah sekali. Ya. Bawaannya ngantuk dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya kalau ada teman yang tanya, saya katakan, iya, kenapa? Prajuritnya udah pada lelah di badan. Sebelumnya kita ngegempur musuh, gitu kan? Begitu kita sembuh, prajurit kita capek dan lelah. Dan ini harus betul-betul bed rest, tidak boleh langsung beraktivitas sebenarnya. Yang ini yang saya dapatkan yang COVID, long COVID gitu ya, gejala. Ada yang masih batuk, ada yang sampai rambutnya rontok, ada yang macam-macam, masih linu-linu dan lain sebagainya, gampang capek.
Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau kita sudah selesai atau sembuh dari COVID? Jangan langsung senang, istirahat, supply dengan makan makanan yang bergizi gitu loh, ya. Minum air yang banyak karena biasanya kita akan kurang cairan. Kalau kita kena virus, tidak hanya COVID sebenarnya, virus apapun itu pasti cairan tubuh kita habis, keringat dingin keluar dan lain sebagainya. Ini betul-betul yang harus dijaga oleh teman-teman semua pasca COVID. Ya, istirahat yang cukup, itu saja. Oke, thank you ya Pak Gis, Dr. Carla. Jadi meninggalnya bukan karena COVID, tapi karena penyakit bawaan ya. Oke. Selanjutnya Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu. Nah, tadi pagi saya tes antigen, Dok. Hasilnya negatif. Puji Tuhan. Ini rasanya masih kagak enak. Badan, leher masih kayak mau sakit. Ya. Masih kayak ada keluar dingin, masih linu-linu gitu. Nah, apa perlu tes PCR lagi besok? Ya, terserah si Om sih sebenarnya. Jadi gini ya, kalau kita yakin, Om yakin tidak ada kontak. Tidak ada kontak kalau keluar selalu menggunakan protokol kesehatan, ya. Terus kita sakit, percaya bukan dari kontaknya, gitu. Ya. Kecuali kalau dulu-dulu sebelum-belumnya ada nih kontak lama, tapi tiap kali dicek hasilnya negatif-negatif. Ya bisa aja sekarang baru timbul gitu ya. Tapi kalau dari sebelumnya udah yakin, enggak ada kontak, protokol kesehatan sangat ketat. Cek lagi, saya habis makan apa ya, gitu. Minum saya cukup enggak, habis makan gorengan enggak, pedes enggak, dan lain sebagainya, gitu Om. Itu dulu. Tapi kalau memang Om merasa tidak yakin, boleh saja melakukan PCR, walaupun saya yakin hasilnya juga nanti akan negatif Om. Gitu Om, ya. Iya. Thank you. Ya, selama ini sugesti nggak itu ya? Progresnya ya kan. Ya jadi parno ya jadi. Nggak pernah kemana-mana karena makan di luar gitu. Tapi kemarin kan batuk terus, leher sakit. Minumnya anu ada. Jangan stres aja Pak. Minum air hangat aja Om. Ya mudah-mudahan cuma sugesti aja ya. Ya. Cukup ya? Oke, thank you. Thank you. Oke. Selanjutnya Pak Refli silakan. Oke, ada hubungan sebenarnya. Jadi sikap orang yang ex-COVID terhadap orang yang nggak COVID ada hubungan dengan sistem penularan sebenarnya. Ada kan yang parno banget ya. Misalnya bekas didudukin, jangan sampai 1 minggu nggak pernah dipakai tempat duduk itu. Pernah misalnya tempat-tempat yang pernah didatengin COVID itu jadi rawan. Nah, apakah apa istilahnya? Cara sebenarnya berhubungan dengan cara penularannya. Apakah hanya lewat udara atau sentuhan kena keringat atau pegang baju? Ya, sebatas apa? Seberapa lama kita merasa aman bagi orang-orang yang tidak terkena COVID gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Refli. Ya, silakan. Ini terkait penularan ya. COVID penularan melalui droplet, transmisi droplet. Ya artinya cairan tubuh, gitu ya. Cairan tubuh itu tetap melalui mulut, ludah, percikan ludah, ya. Tapi bisa juga secara aerosol. Yang dikatakan aerosol, jadi gini. Kenapa kita harus jaga jarak kurang lebih 2 meter? Karena kalau percikan ludah biasanya nggak nyampe 2 meter, dia akan jatuh ke bawah. Dia akan ke lantai gitu ya. Makanya suruh jaga jarak 2 meter. Tetapi kalau aerosol itu lebih kecil dari percikan ludah. Ya, dan ini bisa kurang lebih berjarak 6 meter dikatakan. Dengan catatan bukan di udara terbuka, tapi di ruangan tertutup yang ventilasinya jelek. Artinya ASEAN terus gitu, tidak ada sirkulasi udara, ya.
Tapi kalau misalnya di rumah ada yang kena, satu rumah boleh nggak? Ya boleh. Kontak tetap jaga jarak, buka pintu seluas-luasnya, jendela seluas-luasnya supaya ada putaran udara. Itu saja. Tetap di dalam rumah pakai prokes. Gitu. Karena kan tetap aja bisa kena percikan ludah. Ya. Terus kalau dari pegang, kalau namanya droplet, logikanya adalah kalau dia nggak habis bersin, tidak habis meludah, dan nggak habis istilahnya batuk dan sebagainya, dia nggak megang apa-apa ya aman. Tapi kalau dia habis meludah atau bersin tangannya, tutup pakai tangan nggak pakai tisu gitu. Kemudian dia megang handle pintu, megang bangku, yaitu tentunya terus kita pegang, ya kan? Habis pegang itu kita nggak cuci tangan, kita pegang muka, otomatis akan tertular. Gitu. Virus kalau ada host dia akan tumbuh, tidak ada host dia akan mati. Ya. Menarik tuh. Hostnya itu di mana itu, dokter? Itu hostnya tuh yang ngomong. Kena yuk. Kena sekarang ya. Jadi kita di hostnya virus nih. Okay, gimana tuh dok hostnya? Sebentar. Tadi yang mana yang host itu saya menarik tuh karena saya pernah dengar katanya disebutnya inang gitu ya. Ya. Nah itu katanya adanya di tenggorokan sama di mana di pangkal hidung. Apakah seperti itu? Ya. Gitu? Betul. Gimana tuh? Iya, sebenarnya bukan inangnya di situ, tapi tubuh manusia itu ya inang. Gitu. Sama dengan tubuh hewan adalah inang gitu. Cuma masuknya melalui lubang ya. Jadi kalau misalnya pegang mata, ngucek, dia akan ikut aliran air kan. Dia kan akan ketelan gitu loh. Ke hidung juga, tenggorokan juga gitu. Oke, thank you. Nah, kita kayaknya udah mau selesai nih ya. Masih banyak pertanyaan, tapi mungkin ada pertanyaan yang paling mendasar. Kalau keluarga kita kena, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan? Gitu loh. Kapan harus ke rumah sakit atau apa supaya hal-hal praktis ini membekali kita. Jadi kita sih doakan jangan sampai ada. Tapi kalau tetangga kita atau kita sendiri atau apa kena, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jangan takut, jangan panik, tenang aja. Saya mau tanya sedikit aja ya. Gimana? Kalau divaksin umur 80-an masih boleh nggak? Itu aja. Boleh vaksin. Om, selama sehat. Boleh. Ya, umur 100 selama sehat bisa jalan lebih dari 200, minimal 200 meter. Tidak ada sakit apapun atau ada sakit tapi terkontrol, boleh. Saya tanya gitu aja sih. Kalau mama kan 80 lebih, sampai 90 ya. Ya, saya tanya aja. Boleh. Tapi pastikan dulu ya. Pastikan dulu tidak ada penyakit ya Om. Oh, kalau darah tinggi adalah ya. Kalau mau tanya dong, golongan darah terpengaruh nggak dengan COVID? Golongan Enggak. A, B, dan C? Enggak. Katanya kalau golongan darah tertentu nggak nggak mudah tertular. Sensitif gitu ya. Ada juga yang enggak kok, sama aja. Semua tergantung imun. Bukan golongan darah ya? Ada golongan darah C ya? Ya itu contoh. Contoh. Ben, senior jangan diajak main, jangan dicandain, dosa. Maaf senior. Ya kita kembali lagi ya Ko Joy ya tadi. Ya, lanjutin yang itu rangkuman sebelum kita akhiri, kayak udah tinggal 8 menit ya. Ya. Hal-hal apa yang harus dilakukan kalau terjadi? Silakan dok. Iya, yang pasti satu kalau memang ada yang kena, lakukan pemeriksaan PCR ya. Kalau dia sudah positif, maka lakukan tracing untuk keluarga sendiri. Periksakan satu keluarga PCR minimal tadi yang saya bilang 5 hari setelah kontak, gitu. Nah lantas karena ini pengalaman baru aja, sebenarnya salah satu adik dari teman dulu juga di Kalvari ya, itu satu keluarga kena sampai mbaknya. Hanya dia sendiri yang single fighter di rumah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Saya cuma bertanya satu ke dia, kamu sanggup nggak ngerawat? Cuma itu. Kenapa? Karena tinggal dia sendiri. Seorang ibu ngurus suami, 2 anak sama mbaknya yang positif, dan dia dikerumunin gitu ya di rumahnya. Sanggup nggak gitu? Kalau dia sanggup, ya udah jaga. Itu aja. Puji Tuhan sampai keluarganya dinyatakan negatif,
dia PCR sudah negatif, dia pun masih negatif. Ya, artinya ya kembali lagi tadi. Jadi jangan takut, jangan panik. Ya, tanya ke kerabat yang memang kenal dokter atau tanya ke pihak kesehatan, petugas kesehatan baik di puskesmas atau vaskes yang kalian kenal, biar dipantau tiap hari untuk setiap gejala. Bagaimana kondisinya hari ini? Ada keluhan nggak dan sebagainya. Jadi lakukan isolasi mandiri, pisahkan makanannya, ya. Pakai piring nggak apa-apa, tapi pegangnya langsung cuci piringnya, cuci tangan kitanya. Ya, jangan ketemu, taruh di depan pintu, dia ambil, selesai, taruh lagi depan pintu, cuci, udah. Karena kalau virus kena sabun, mati. Gitu. Jadi nggak usah yang harus buang ini, buang itu, semprot lagi ini, semprot lagi, nggak usah. Tetapi rumah tentunya tetap harus dibersihkan, karena kan namanya kita ngomong di kamar, ya, atau di luar gitu, tetap nyiprat kemana-mana, tetap satu rumah bersihkan. Cukuplah pakai air baik clean, dibersihkan. Pel pakai karbol, sama seperti biasa kita lakukan sehari-hari. Itu. Ya, bersihan dari debu. Buka ventilasi rumah selebar-lebarnya tadi ya. Dari pagi sampai sore. Yang isolasi jangan pakai AC di kamar. Seharian, apalagi anak-anak ya. Biasanya dari pagi itu AC 24 jam gak mati-mati. Gitu kan? Sampaikan, matikan, itu hanya aja baru pakai AC. Sebisa mungkin kena matahari. Ya, pagi belajar hidup udara yang segar sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, makan makanan yang bergizi kembali lagi. Banyak makan sayur, buah, minum yang banyak. Jangan sampai sakit. Minum vitamin. Tadi ya, vitamin C, zinc, B3 dan lain sebagainya bebas. Mau minum madu boleh, tapi jarakkan dengan obat dokter, ingat gitu ya. Itu saja sih Kojo. Oke, thank you. Jadi kalau kita ada yang kira jangan panik, tetap jaga ya sebagai pesan Dokter Carla. Lalu kalau nanti mulai tidak enak, nah kita bisa telepon. Jadi kalau udah positif jangan ketakutan ya. Wah, justru harus informasikan ke puskesmas terdekat ya. Ya, lapor langsung ke lingkungannya, Satgas lingkungan ya, Pak RT, Pak RW gitu. Oh, satu lagi lupa menyampaikan tadi, ditanya kapan harus ke rumah sakit sih? Gitu ya. Iya. Pada saat udah mulai timbul sesak gitu. Boleh ya ke rumah sakit langsung. Atau sudah mulai penurunan desaturasi, ke rumah sakit untuk lebih amannya. Gitu. Ya, kalau udah mulai turun dari 95 turun di 94 langsung ke rumah sakit boleh. Gitu ya. Itu saja. Oke, cukup ya Ben ya? Cukup. Tadi yang menarik itu yang Dokter Carla bilang, kita jangan panik. Udah gitu sewajarnya ya dok ya. Gak usah over ya. Semua semprot sana, semprot sini gitu ya. Kayaknya ribet banget gitu hidup ya. Rajin cuci tangan lah. Iya, artinya yang sewajarnya makan, piringnya dicuci dengan bersih, kitanya juga bersih-bersih juga. Sewajarnya, tenang yang penting. Jadi positive thinking itu ngebantu kita ya menghadapi kondisi kalau keluarga kita kena COVID. Oke, Jo, kira-kira begitu. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, ke Dokter Carla, narasumber, ke Bu Oce dan Effendi yang sudah memberikan kesaksian, dan Ketua Pelaksanaannya Ibu Jen. Ada yang mau disampaikan Ibu Jen? Ibu Jen ini yang melaksanakan sehingga acara ini bisa berlangsung. Betul. Silakan Bu Jen yang udah menghubungi narasumber. Udah repot-repot segala. Ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan ya? Ya, kami dari tim Satgas berterima kasih kepada narasumber kita, juga teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi, dan juga biara talkshow pertama kali ini bisa mendatangkan berkat bagi kita. Kita bisa tahu, kita bisa lebih tahu lagi dan lebih memahami. Dan kemungkinan juga kita akan mengadakan talkshow berikutnya dengan tema yang berbeda juga. Terima kasih untuk Dr. Carla yang sudah menjadi narasumber kita, dan juga untuk teman-teman sekalian. Cukup itu aja. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita berharapkan seperti kata Dr. Carla sama Jen, biarlah talkshow ini bisa bermanfaat bagi kita.
Kita akan tutup. Pendeta Refli, silakan tutup dalam doa. Oke, kita bersyukur. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami boleh diberkati dengan bagi informasi tentang COVID, tentang sikap, tentang apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk Dr. Carla yang sudah menjadi narasumber menyampaikan informasi-informasi ini. Berkati setiap kami, setiap jemaat dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan imun yang ditambah-tambahkan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu malam ini. Pada waktu kami istirahat, kami diberkati dengan istirahat yang baik, nyaman dalam lindungan Tuhan. Kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.